Liqa 10 At-Ta'bir Ustadz Muhammad Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ayuhal ahibba, kaifa halukum? Kaifa halukum? Masyaallah, la'alakum bisihhati wal afiyah. Semoga antum sekalian ya dijaga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zadakum hirsan lit talabil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesenangan antum dalam menuntut ilmu. Waffaqakumullahu ta'ala fima yuhibbuhu wa yarda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga kita apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan di mustakbal ya, di kedepan harinya, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di darsul madhi, ya di pelajaran sebelumnya, nahnu takallamna an Filastin. Dan kita sudah menjelaskan ya tentang Palestina. Kalimatul jadidah syarahnaha. Mufradat yang terbaru atau kosakata yang terbaru sudah kita jelaskan juga kepada antum. Nah, apa itu Isra, apa itu Sami', apa itu Al-Basir, sampai Al-Ibil. Dan yang kemarin mengirimkan ya foto itu insyaallah akan mendapatkan nilai plus dari Ustadz. Tapi hanya sebagian. Hanya sebagian. Dan Ustadz minta insyaallah, saya minta sekali lagi, ba'da an katabtum al-mufradat min al-ustad, la budda alaikum an tusawwir wa tursil ilayya. Setelah antum menulis, setelah antum mencatat apa yang Ustaz sampaikan kepada antum, wajib bagi antum untuk mengirimkan apa yang antum tulis ke WA Ustaz atau ke Telegram Ustaz. Insyaallah itu akan mendapatkan nilai plus bagi kalian semua. Baik. Fatahtum hadal kitab, antum sudah membuka kitab ini ya tentang Palestina, tentang ta'bir. Kalau sudah dibuka, kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman tis'a wa 30 atau 39. Fi yadina an-nas. Di depan kita ada nas atau percakapan-percakapan atau ada ya kalimat-kalimat yang mungkin kita harus ketahui. Taib, naqra sawiyan. Idza nazarta ila nas, kalau seandainya antum sudah melihat nas, sekarang kita masuk kepada nas tersebut. Taib, mubasyaratan. Kana minal ahdatsil azimah. Ya, langsung saya artikan ya. Kana minal ahdatsil azimah. Dulu ya pernah ada kejadian yang terbesar, yang paling terbesar, dan ini nyata ya, kejadian-kejadian yang paling terbesar. Kejadiannya apa itu? Isra'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang perjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ilal Masjidil Aqsa fi Palestina. Kemana? Ya, ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Walaqad dzakarallahu dzalika fil Qur'anil Karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah
menjelaskannya dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Tapi artinya apa? Kalau kalian lihat sendiri, ini di surat apa? Di paling bawah itu ada jelasannya. Itu penjelasan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Al-Isra ayat pertama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat ini atau ini menjadikan surat di dalam Al-Qur'an. Nah, dari 114 surat ada nama surat Al-Isra yang paling terpenting. Karena kenapa? Itu adalah ahdaats azimah katanya. Kejadian-kejadian yang paling terbesar yang terutik dalam tarikh, dalam sejarah. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi, Maha suci yang siapa? Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Siapa hambanya tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laila, dalam keadaan malam hari. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulnya pada malam hari. Nah, minal masjidil haram, dari mana? Masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa di malam hari. Nah, alladzi barakna haulah. Nah, ini keadaan masjidil aqsa. Kenapa sekarang masjidil aqsa atau Palestina itu dijajah? Ini sebabnya juga. Alladzi barakna haulahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi di sekelilingnya. Sekeliling Masjidil Aqsa atau Palestina itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir. Dan inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan selama ini. Maka dari itu, apapun doa yang kita panjatkan, apapun perbuatan yang kita lakukan, itu merupakan catatan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi diri kita semua. Apakah pantas bagi kita untuk berlalai-lalaian dalam sekolah atau dalam belajar? Apakah pantas kita ingin menjadi ustadz, ingin menjadi dai, ingin menjadi seseorang yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa belajar? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Baik. Wadih atau huna? Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas insyaallah kita akan lanjutkan. Baik, nuwasil kalamana. Wa kana al-muslimuna, dan adalah muslim. Seorang muslim atau muslimun banyak artinya. Kaum muslimin yatawajjahuna fi salatihim ilal masjidil aqsa. Pertama-tama sebelum turun ayat, ayat yang menjelaskan bahwasanya kita harus kembali kepada ke Masjidil Haram, dulu kaum muslimin yatawajjahun, bisa kalian lihat di sini, berasal dari kata tawajjaha, yatawajjahuna hum, mereka semua, yatawajjahun. Tawajjah artinya
mengarahkan kiblat. Kiblat. Ya. Wa kana al-muslimuna yatawajjahuna fi salatihim. Dan adalah kaum muslimin dulunya itu mengarahkan kiblatnya ya dalam salatnya itu ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Hatta amarahumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka bi an yattakhidhu al-Masjidal Harama qiblatan lahum. Yattakhidhu berasal dari kata ittakhadha yattakhidun. Artinya ja'ala. Ja'ala itu artinya bisa kalian lihat menjadikan. Menjadikan. Bi an yattakhidul Masjidal Haram qiblatan lahum. Untuk menjadikan Masjidil Haram kiblah. Kiblah yang baru bagi mereka. Fa asbahu yusalluna. Asbahu dikata asbaha yasbihu. Nah, asbaha artinya sara. Sara juga menjadi. Maka menjadi mereka apa? Ya, salat menghadap Masjidil Haram. Wa hum yattajihuna ilal Ka'batil musyarrafah. Nah, katanya. Dan mereka yattajihun sama juga yatawajjahun sama. Muradif. Ya, muradif itu adalah persamaan kata. Wa hum yattajihuna ilal Ka'batil musyarrafah. Dan mereka sekarang ya menghadap kiblat. Kiblatnya apa? Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah musyarrafah. Nuwasil kalamana. Baik, nuwasil. Kita lanjutkan. Thumma fatahal muslimuna Filastin. Kemudian ya kaum muslimin ya fataha membuka. Maksudnya sebenarnya membuka, tapi istilahnya kalau sekarang di sini adalah membebaskan. Fataha di sini artinya membebaskan. Membebaskan kaum muslimin, membebaskan Palestina. Ya, memerdekakan seperti itu. Fi zaman Al-Khalifati Umar bin Khattab. Zaman siapa? Ya, pada zaman Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, wa nasyaru fiha al-Islam. Ketika Umar ya membebaskan bilad atau negara Palestina, ya. Kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa nasyaru fiha al-Islam. Maka mereka menyebarkan ya paham-paham Islam di sana. Nah, wa dhallat Filastin baladan arabiyyan islamiyyan. Dhallat artinya di sini kalau bisa lihat mazala. Mazala. Nah, mazala atau kita sebut di sini artinya sara. Sara yang sini sebutnya ya menjadi. Dan ketika itu Filastin katanya wa dhallat Filastin ya, dan jadilah Palestina itu adalah baladan, negara Arabiyan ya, negara yang bahasa Arab ya, Islamiyan, Islam, dan mayoritas benar di sana adalah orang Islam. Mundu arba'ata asyrata qarnan. Mundu artinya adalah sejak. Insyaallah saya akan tulis mundu artinya adalah sejak. Mundu di sini itu artinya sejak. Tayyib. Kita lanjutkan, mundu artinya sejak. Jadi sejak kapan? Arba'asyr qarnan, 14. Qarnan apa kemarin kita jelaskan? Qarnan itu adalah ya abad. Sejak 4 abad ke-14. Ya, 14 abad ya. Ya, 1400 kira-kira. Nah, wahinama, kita lanjutkan, wahinama, dan ketika istamara al-Brituniyun katanya Filastin ya, dan ketika istamara artinya ihtalla. Ihtalla artinya ihtilal, yang kemarin kita jelaskan. Ihtilal artinya dijajah. Nah, wahinama istamara al-Brituniyun Filastin hajara ilaiha al-Yahud min anha'il alam.
Nah, katanya sini, dan ketika ya Bretonion ya Britania ya itu menjajah Palestina, ini pertamanya. Hajar ilaihal Yahud, pergilah semua Yahudi, kaumnya semua. Yahudi itu bukan ini ya, apa namanya, suatu negara, bukan, tapi suatu keyakinan. Yahudi, Nasrani, Kristen, Nasrani misalkan, kemudian Majusi ya, Islam itu keyakinan. Hajar ilaihal Yahud, ketika mengetahui bahwasanya Palestina sekarang dijajah oleh siapa? Britania ya. Yahudi semua pada pergi ke sana. Min anha'il alam. Anha dari kata nahiyah. Nahiyah dari segi katanya. Segi. Ya. Maksudnya hajar ilaihal Yahud, ya, pergi Yahudi pada ke sana semua, min anha'il alam, dari segala penjuru alam, semesta. Semuanya, dari Amerika datang ke sana, ya kan? Dari Asia datang ke sana, ya, dari Afrika datang ke sana, dari benua Eropa datang ke sana, semuanya. Nah, wahtallu ardaha. Nah, di sini ihtalla artinya ihtilal, menjajah, diambil. Ardaha, ya, bumi, ya, diambil, dijajah, dan menganggap bahwasanya itu adalah Yahudi. Dan sekarang kalau kemarin saya jelaskan kepada antum ya, bahwasanya di peta itu tidak ada Palestina, nggak ada, adanya Israel, Nah, karena kenapa? Banyak yang kemarin saya jelaskan. Fi am alfin wa thalathumi'atin wa thamanin, nah, samanu wa situna katanya, minal hijrah katanya. Di tahun keberapa? 1368 Hijriyah. Nah, atau kita sebut dengan 1948 dari milad, ya, milad 1948. Berarti kira-kira ya beda 3 tahun sama kemerdekaan Indonesia yang ketika itu dijajah oleh Belanda. Nah, wa Filastinu taqa'u syarqal bahril abyad al mutawassit. Wa Filastin taqa dari kata waqa'a. Saya tulis taqa berasal dari kata waqa'a, artinya terletak, artinya adalah terletak. Dan Palestina taqa'u syarqal bahril abyad al mutawassit. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ya, Palestina itu terletak dalam ya syarq, timur. Lihat di sini. Ini adalah syarqal al-abyad al-mutawassit di sini, ya. Dan di bawahnya adalah Palestina. Wa gharbal Urdun, ya kan? Urdun ini yang putih. Urdun itu yang putih yang ke atas ini adalah Palestina. Nah, wa junub Suriah wa Lubnan. Suriah di sini, wa Lubnan di sini. Ya kan? Duanya atau di atasnya. Ya, utara. Sebagian utara di atasnya. Wa syamal shibhu jazirah Sina al-Misriyah. Ya. Shibhu jazirah Sina al-Misr. Nah, kalau misalkan kalian lihat sini adalah di bawah ini adalah ya shibhu jazirah. Ya, seperti pulau yang kemarin kita sampaikan kepada antum sekalian. Nah, Misriyah. Nah, Misr, Sina. Nah, Sina Misr. Nah, seperti ya jazirah Mesir. Nah, wa tablughu masahatuha. Wa tablugh dan sampai. Tablugh dari kata balago, dan sampai, balig, ya kan? Masahatuha, masahah di sini artinya besarnya. Masahah artinya besarnya.
ya 27.000. 27.000 ya, 27.000 kira-kira meter. Besar banget itu. Sab'atan wa ishrina alfin kilometer murabba' takriban. Nah, dan di sini sampaikan adalah sab'a asyra 7 ya 27.000 ya kilometer murabba' meter persegi takriban ya berkiraan. Nah, baik insyaallah taala fi dars ba'dahu ya di halaman 40 insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan sekarang ana minta kepada antum sekalian untuk mencatat apa yang tadi ya mufrad yang ada di kanan saya atau di kiri saya ya yang juga berada di kiri saya juga begitu. Nah, nasallallahu taala taufiq wassadad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga antum sekalian dan kita di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan amanah yang terbesar untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, nakhtatim bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kana indakum soal, yumkin an tursil ilayya mubasyaratan. Kalau seandainya antum punya soal, ya silakan tanya atau insyaallah ustaz akan bertanya. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikum.